Tangkai pertama lah itu. Biasanya kalau buah pertama itu biasanya jarang. Lantaran harganya yang tinggi, sejumlah petani di Desa Awidodo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, memilih untuk menanam cabai. Meskipun resiko dan perawatannya yang sulit dibandingkan tanaman lainnya, namun hal itu tak membuat petani mundur untuk tidak menanam cabai. Hal itulah yang dilakukan oleh Rozi, salah seorang petani di Desa Awidodo, Kecamatan Tugumulyo, Musirawas. Ia sudah lebih dari 2 tahun menanam cabai di lahan persawahannya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, Eko Mustiawan. Silakan rekan Eko dengan laporan selengkapnya. Baik, rekan Iraka dapat saya laporkan dari Kabupaten Musirawas bahwasanya memang benar saat ini harga komoditas cabai, salah satunya itu cabai merah keriting di tingkat petani ini sedang naik atau tinggi. Bahkan saat ini sudah mencapai harga 50.000 per kilogramnya. Nah, hal itu membuat sejumlah petani yang ada di wilayah Kabupaten Musirawas, khususnya di Desa Awidodo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan ini memilih menanam cabai ketimbang tanaman lain termasuk padi. Hal itulah yang dilakukan oleh salah seorang petani bernama Rozi, warga Desa Awidodo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Bahkan ia mengaku sudah lebih dari 2 tahun ini menanam lahan persawahan miliknya yang sebanyak 3 peta itu ditanami cabai. Hal itu karena memang beberapa bulan terakhir ini harga cabai di tingkat petani masih cukup tinggi. Kemudian saat ini juga stok cabai di wilayah Kabupaten Musirawas juga kurang karena memang tidak banyak petani di wilayah Kabupaten Musirawas sendiri ini berani menanam cabai. Nah, Rozi sendiri mengaku memilih tanaman cabai ini dibanding tanaman lain termasuk padi karena memang menurutnya hitung-hitungan hasil panen itu lebih tinggi dibanding tanaman lainnya. Bahkan hasil tanaman cabai dinilai lebih menjanjikan ketimbang tanaman lain termasuk padi. Sehingga ia memilih untuk menanam cabai di tanaman atau di lahan persawahan miliknya yang ada di Desa Awidodo, Kecamatan Tugumulyo. Nah, untuk saat ini sendiri Rozi baru menanam sekitar 3.500 batang jenis cabai merah keriting, sedangkan untuk 2 petak lahan persawahannya itu masih dalam proses dan nantinya juga akan ditanam cabai yang sama. Nah, dari 3.500 batang tersebut, Rozi sendiri menargetkan hasil panennya akan mencapai 2 ton. Hal itu berkaca dengan hasil panen sebelumnya, di mana ia menanam hanya 1.500 mampu menghasilkan 700 kilo lebih cabai siap pasarkan. Nah, dari jumlah tersebut tentunya jika dikalikan dengan harga saat ini yang mencapai 50.000 per kilogramnya, hasil yang didapat oleh Rozi ini cukup menjanjikan dan juga tanaman cabai ini bisa dijadikan andalan oleh para petani di wilayah Kabupaten Musirawas. Nah, Rozi juga mengatakan bahwasanya untuk menanam cabai sendiri ini memang memiliki tantangan tersendiri karena memang tanaman cabai ini perawatannya yang lebih sulit karena memang tergantung dengan cuaca, di mana menurutnya di saat cuaca ekstrim panas itu tanaman cabai tersebut akan rentan diserang dengan hama ulat kutu daun atau ulat daun. Kemudian di saat musim hujan, tanaman cabai itu akan rentan dengan penyakit yang namanya busuk buah. Hal itu meskipun perawatan yang lebih sulit dibanding tanaman lain, Rozi tetap menekuninya dengan bertahan hingga lebih dari 3 tahun dengan menanam cabai. Nah, Rozi juga berharap kepada pemerintah agar nantinya para petugas PPL ini bisa memberikan pendampingan semaksimal mungkin kepada para petani cabai yang ada di wilayah Kabupaten Musirawas sehingga nantinya hasil panen yang didapat oleh petani ini maksimal dan juga mampu meraup untung yang lebih tinggi dibanding tanaman lain. Demikian rekan Iraka.
Baik, terima kasih rekan Eko atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Apa Pak? Pak Rozi. Pak Rozi, kita ini tanam cabai nih Pak ya? Iya, siap. Ini sudah lama Pak kita tanam cabai ini? Sudah sekitar 2 tahunan, 3 tahunan lah. Kalau untuk tanaman kita ini Pak, ini ada berapa batang Pak? Ini ada 3.500 Pak. Jenis cabai apa ini Pak? Ini varietas F1 tangguh, CMK tangguh, cabai merah keriting tangguh. Jadi memang langganan di sini cabai Pak ya? Iya. Nah Pak, dari jumlah batang tadi, ini hasilnya cak mana Pak? Kalau diperkirakan ya asumsi kita ya, dari ini kan target kita ini sekitar 2 ton lah. 2 ton ya Pak ya? 3 ton bisa. Kalau Kalau sempurna. Kalau sebelum-sebelumnya itu Pak, cak mana Pak hasilnya? Kalau sebelumnya kita nanamnya nggak sebanyak ini kan, kita cuma tanam sekitar 1.500 atau itu dapatnya berapa? itu kemarin kita dapat 700 kilo, hampir 1 ton, 1.500. Ini kan kita tanam hampir 2 kali lipatnya, jadi asumsi kita ya tinggal ngali kedua itu. Nah Pak, ngapa Pak alasan kita milih tanam cabai ini, kan kayaknya dikelilingi juga banyak tanaman padi nih Pak? Iya, ya karena kita tujuannya ya pertama dari segi apa itu hitung-hitungan kos, apa itu hasil ya. Kalau insya Allah kalau cabai ini kalau misalnya berhasil, ini hasilnya menjanjikan. Yang kedua, yang pertama kan yang berani nanam cabai itu kan nggak banyak Pak. Itu hanya orang-orang tertentu. Makanya harga cabai itu mahal karena apa? Karena barang stok barang kurang. Jadi kita berani untuk nanam cabai ini supaya ketersediaan bahan pangan khususnya cabai ini tersedia. Yang pertama yang jelas untuk mengurangi inflasi tadi tuh Pak, untuk menekan inflasi supaya ketersediaan barang ada, dan kita berkontribusi untuk hal tersebut, untuk pangan khususnya untuk Musirawas lah. Kalau untuk sekarang ini Pak, harga cabai tingkat petani ini berapa? 50.000 Pak. 50.000 Pak. Kalau di toko bisa 70. Dengan harga ini Pak, dengan dibandingkan dengan biaya perawatan seperti apa Pak? Kalau biaya perawatan, maksudnya kalau hasil panen ya, ngasil nggak Pak? Masih untungnya? masih dapat ya Pak ya? Kalau harga 40-50 itu sudah hasil, bonus lah. Soalnya kalau harga 35 itu masih untung tapi sedikit. Tapi kalau sudah 40-50 itu sudah bonus, bisa dapat banyak. Nah, Pak, tantangan untuk nanam cabai ini apa Pak? Ya. Mungkin dari segi perawatan atau hamanya seperti apa? Ya. Yang pertama perawatan ya. Perawatan itu kalau kemarin itu kan cuacanya ekstrim tuh Pak, ekstrim itu cuaca panas sekali itu kan. Memang pancaroba itu memang sama kutu-kutuan itu. Kita bahan aktif imidacloprid sudah, abamectin, terus dioventuron, itu bahan-bahan pengendali itu. Tapi karena memang cuaca panas, artinya bahwa pengendalian itu memang tergantung cuaca juga. Alhamdulillah cuaca sudah berubah. Ini sudah mulai mungkin sudah memasuki fase musim hujan, dan mudah-mudahan cuaca juga agak dingin. Nah di sini sudah bisa Bapak lihat kan, ini sudah pulih, sudah bisa tanaman sudah bisa berkembang. Yang jelas untuk hama penyakit kita kendalikan dari perawatannya itu harus intensif Pak. Minimal 3 hari sekali untuk kita kontrol. Kita identifikasi apa penyakitnya, sudah ketemu, besok kita eksekusi pengendaliannya. Jangan sampai, yang jelas kita lihat dulu eksekusi obat apa yang dipakai itu setelah kita lihat hama penyakitnya apa di tanaman tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.